Wow, penging. Pertama kali masuk ke podcast kita ya, Bang? Pertama Asli. kali. 2 kali. Harusnya dulu aku juga bingung. Setup kamu sekarang udah Beda beda. dong. Upgrade-nya udah kayaknya niat banget. Dulu kan kamu itu aku ingat banget podcast pertama aku itu kamu outdoor gitu loh. Outdoor. Gak kebayang itu kemana-mana pakai motor ya kan. Terus Bawa alat-alat. bawa gear gitu. Itu kayaknya ribet banget. Baru ini kayaknya udah mulai simple dan orang-orang yang datang juga itu orang-orang yang memiliki title ini. Semenjak Insya terakhir Allah ya. semenjak terakhir kali aku lihat sih kebanyakan orang-orang dari kayak ketua organisasi, dosen gitu kan ya. Terus aku ini apa gitu loh. Aku Kan apa gitu. Yang datang ke podcast juga nggak mesti orang-orang yang berjabatan, karena di sini juga kita butuh cerita dan berbagi ilmu lah, pengalaman. Masalahnya itu bro, aku gak punya ilmu, gak punya pengalaman yang menarik gitu untuk diceritain. Tapi oke lah kita coba ya kan. Karena ini ya minimal cari pengalaman juga. Dan setup seperti ini aku kayak dengar suara kamu live di headset Yeah. itu gila pertama kali Pertama banget. kali. Dan sampai bingung mau ngomong apa. Jangan sampai bingung. Iya bener, bingung gua. Jadi gini. Kemarin juga ada teman namanya tuh Bang Fadli datang ke sini dan pertama kali datang ke podcast. Kalau Bang Fadlinya itu kemarin nanya ini nih, lo itu unik sekali komik-komiknya ya di table-table kayak gitu, setupnya kayak gitu. Iya memang kayak gitu. Bingungnya di situ. Iya namanya Fadli. Terus dia bicara sambil dengar suara dia sendiri. Loh merasa aneh gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat kalau misalnya ya ada rezeki kita diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier, gak kaget lagi, gak kelihatan kampungnya lagi, gak kelihatan orangnya lagi. Jadi ceritanya kita ini Deddy Corbuzier mini. Yoi, versi light. Versi light nih. Kamu tinggal botakin rambut aja udah. Jangan dong. jangan sampai botak, nggak mau. Pernah nyoba? Coba aja coba. Botak kayak Om Deddy kayaknya nggak pernah sih, tapi waktu di sekolahan dulu sering dibotak. Sering dibotak gara-gara ya peraturan di sekolah nggak boleh rambut panjang. Akhirnya dipangkas sama gurunya, ya udah botak akhirnya. Botak Gitu. manis, bukan botak kayak manis. Om Deddy ya. Nah, Itu kan gundul jadinya kan. berarti kamu salah satu orang yang sering jadi korban untuk apa ya, kalau orang Batak bilangnya dijalbak gitu, dijalbak. Dijalbak, iya. Kamu nggak tahu rahasianya gimana caranya menghindar dari hukuman begitu. Gimana? Jangan telat. Biasanya orang-orang telat doang yang digituin. Kan ada razia gitu. Kalau di masa kami mah enggak, pokoknya semuanya baris. Saya kan di Sanawiyah dulu ya. Pak Rambe itu. Iya udah baris semua diperiksa satu-satu sama Pak Rambenya yang laki-laki. Iya dari belakang ya udah lebih sedikit tuh udah dipangkas habis. Alhamdulillah aku gak pernah ngalamin yang begitu. Aku biasanya kalau kena jalbak itu atau kena potong rambut itu pas lagi telat doang. Semenjak kejadian itu. Berarti kamu tergolong orang-orang yang telat. Ya, benar. Aku dulu paling nggak pede kalau misalnya rambutnya pendek. Rambutnya nggak pede. Jamet, dulu kan sering banget jamet terus rambut diginiin gitu loh. Gaya-gaya begitu itu kok Korea-Koreaan gitu ya. Bukan Korea dia, kayak Andika Kangen Band. Emo ya. Ini kalau misalnya dipotong dikit aja, apalagi kalau jalbak itu kan dia kan amburadul gitu. Iya. Nah, kalau misalnya telat tadi kan udah pertama kali telat nih dipotong. Pelajaran dari situ aku gak mau telat lagi. Itu pelajaran banget. Jangan telat. Jangan telat. Soalnya kan kalau misalnya guru motong itu kan gak ngotak ya kan. Ada kalau di istilah kita sampai tartakar ya. Pitak jadinya kan ya. Mau nggak mau akhirnya jadi botak. Tapi jujur gua kagum banget bro. Gila. Kagumnya kenapa? Ini setupnya Wih. Soalnya akun YouTube aku itu kan aku pengen upgrade. Aku gak mau konten yang lama. Kenapa? Tapi kan kontennya lumayan tuh. Ya lumayan, tapi masa itu terus sih, maksudnya nggak ada perubahan bukan nggak ada perubahan. Aku kayak itu kalau bahas-bahas begitu sebenarnya aku nggak hobi loh. Tapi karena dipaksain kalau nggak hobi. Nggak bisa tiap hari kalau nggak hobi. Padahal tema-tema begitu itu tiap hari selalu ada yang baru. Yang urban legend yang kayak gitu. Urban legend, creepy story, dark side, something like that lah gitu. Nah, aku pengen upgrade gini. Kalau misalnya aku punya uang ya kan, aku amin ya. Aku bikin setup studio begini, terus bikin konten filmmaking. Itu emang hobi buat film? Aku gak hobi, aku gak pernah belum ada pengalaman buat film, tapi aku suka nonton film. Suka nonton film. Hampir semua orang juga suka sih nonton film. Berapa kali nonton sehari nonton film? Kalau itu nggak tahu ya, bisa aja satu hari nggak nonton. Kayaknya suara kurang ya. Iya ini. Oke, cek.
Aduh, agak goyang. Goyang dia, udah nggak apa-apa. Apa aku keluar dulu cari batu bata kali? Nggak usah. Jangan lah, jangan. Jangan ya. Kita kasih ini aja sama dia biar. Ya, wow, kreatif. Tisu jadi tumbal tuh. Tisunya aja diganjel-ganjel. Nah, aku suka nonton film itu sehari bisa sampai 2 kali nonton film. Aku nggak bisa tidur kalau misalnya nggak nonton film sebelumnya. Ada yang kurang aja kalau ada yang kurang. Enggak, bukan ada yang kurang, nggak bisa ngantuk. Nggak bisa. Nggak bisa ngantuk. Berarti matanya itu. Berarti karena matanya aja kan ya. Nah, dari situ aku pengen bikin film making konten gitu. Karena kan juga malu lama-lama kan ya Allah. Kayaknya aku nggak menjiwain di konten horor Urban Legend itu, nggak menjiwain banget. Tapi kalau misalnya that's not myself gitu ya. Nah, itu dia. Itu bukan diriku sendiri. Jadi emang kita beda sih passionnya. Kalau saya lebih suka buat podcast kayak gini aja. Wah, kipasnya kok gak dihidupin tadi ya? Lupa itu. Udah biarin aja lah, nanti anak-anak disuruh latihan aja sebelum masuk neraka. Gak mau. jangan ya Tuhan. Tapi ini keren. Aku merasa bangga banget. Bangganya datang ke sini. Bayangin orang-orang yang datang itu kan orang-orang yang bertitle, orang-orang dosen, sejauh orang-orang ini ya. Aku lulusan SMA, bro. Gak ada hal yang mantas dibicarakan dari aku. Tapi ini kan aku udah berapa kali mangkir kamu undang, bro? Nggak tahu ya. Pertama itu kapan ya? 2 atau 3 sih? 2 atau 3 kali ya? 2 atau 3 kali sih. Selisih waktunya kayaknya panjang banget. Dari selisih A sampai ke B itu jauh banget. Iya. Itu sorry banget sih. Gak apa-apa. Tapi sih juga ya bebas sih siapa yang mau datang. Kita nggak membatasin siapa yang mau datang, kapan mau datang. Iya, terserah. Kalau kamu mau datang yuk connect, hubungin aja dulu baru bisa gitu kan. Tadi juga sebenarnya tadi kan karena ada waktu nih kan ya. Kasih apalah datang ke podcast ya, bro. Tapi pas gue ngetik itu aku merasa bersalah banget. Aku lihat historinya itu, buset. Ya Allah, kayaknya udah panjang, udah berapa kali dia undang aku. Tapi gak jadi, aku gak jelas banget. Tapi sorry banget, emang aku baru mood bikin video atau maksudnya bukan mood bikin video ya. Kamera di depan aku itu baru kali ini aja. Aku beberapa kali ini emang banyak masalah. Bukan banyak masalah, emang banyak beban gitu loh, masih banyak dari pikiran emang udah tua banget kali. Dari pekerjaan gitu. Deadline itu aku selalu hadapin. Diburu. Tapi alhamdulillah udah selesai semua kan? Nggak selesai, mungkin ada sedikit space untuk menikmati waktu juga. Biar lebih produktif kesini aja. Menikmati diri lah, jangan. Yoi. Kadung kepaksa untuk ngerjain semuanya sendirian gitu kan. Aku minum dulu ya. Ya dari tadi kamu megangin itu terus tuh. Iya, karena ini nggak pas itu apa sih? Gimana? Goyang-goyang, jadi ya gitu. Gara-gara itu tadi ya. Keren loh, tadi itu orang petak kedengeran. Iya dong. Coba. Sekarang permen. Mau SMR. Kayak gimana sih? Gini. Oh, ini nggak kedengeran. Gini kedengar nih. Ini kan. Jadi gini, gue penasaran sama lu itu. Kalau nggak salah kan pernah dulu hidup di jalanan. Kok bisa? Sebenarnya kalau misalnya hidup di perjalanan, ya gue sambil ngunyah permen nggak apa-apa nih? Ngambil aja. Oke. Sebenarnya pertama hidup di jalanan itu karena pertama kali merantau itu aku emang sih banyak saudara, tapi aku kayak malu ya. Jadi lebih milih bukan mandiri gak ada duit itu susah juga, tapi kebetulan di sisi lain aku tiba-tiba nemu kayak komunitas anak-anak muda yang suka gembel gitu lah. Jadi ikut. Itu keluarga pertama aku selama gembel. Keluarga pertama selama gembel. Hancur. Jadi selama hidup jalanan ya keluarganya mereka gitu. Iya. Apa sih kenikmatannya hidup kayak gitu? Nggak bebanin orang lain aja. Aku nggak terlalu suka yang namanya bebanin hidup orang lain. Apalagi ya sebenarnya emang aku butuh sebenarnya, tapi rasanya gimana gitu. Paham lah kalau misalnya ada di posisi aku, kita hidup dalam situasi yang serba salah gitu. Ya udah, tanpa sengaja itu kalau misalnya aku gak ketemu sama mereka, orang-orang seperti ini, itu aku sebenarnya masih bisa numpang hidup sama saudara, karena mereka juga welcome aja, tapi akunya aja yang kurang nyaman bersama
sanak family gitu. Nyaman sih nyaman, tapi gak mau nyusahin. Jatuhnya ke situ ya. Pada akhirnya aku mutusin untuk bergabung sama mereka. Ya cuma beberapa bulan aja sih. Itu kerjanya ngapain kayak gitu? Ngamen bro. Jadi bisa nyanyi? Kagak. Jadi bisanya ngapain? Ya main musik. Kita itu semuanya gak ada yang namanya, kalau misalnya ya ngamen, orang ngamen nih. Kalau kamu pernah dengar ya, kalau di Sidimpuan mungkin masih banyak pengamen-pengamen yang memang ada bakat nyanyi gitu. Kalau di sana asal-asalan bro, style gitar aja itu gak asal-asalan, yang penting bunyi aja. Terus minta duit, kelar. Ya kan? Wah, dulu coba dah. Enggak tahu ya. Coba mungkin bisa kita coba sih. Tapi kalau Sidimpuan kayaknya masih ya. Pengamen-pengamennya masih emang ada jiwa seni. Bisa. Banyak. Hah? Banyak kan? Yang bisa kayak gituan. Bisa. Tapi kalau misalnya orang-orang kayak aku dulu itu kebanyakan ya ngamennya itu ya asal-asal ngamen, yang penting dapat duit gitu aja. Dapat duit untuk bertahan hidup aja udah. Bertahan hidup banget. Itu makannya gimana tuh? Apakah kalau nggak nentu atau gimana? Ini jadi gini, kalau misalnya pengalaman aku, kalau soal makan itu ya emang rekening aku gendut sih waktu itu sih. Rekening aku, tapi karena aku punya teman-teman seperti mereka itu emang aku ya bisa makan lah. Rekening aku emang lumayan gendut dulu karena saudara-saudara pada ngirim. Tapi pas pulang aku emang beneran diomelin. Diomelin gara-gara memilih hidup seperti itu? Nah, jadi gimana menghadapi orang tuanya dulu? Menghadapi orang tua di posisi seperti itu dulu gimana menghadapinya? Kalau misalnya udah pasrah aja, emang kita yang salah bro. Hadapin aja. Tapi aku bukan itu aja sih hidup mandiri. Hidup ngegembel. Aku udah pernah hidup ngegembel di masa setelah aku benar-benar berada di titik yang paling rendah gitu. Paling rendah dalam hidup aku. Itu aku adalah seorang owner di salah satu perusahaan produk-produk kesehatan, rumah tangga lah dari Amerika yang namanya, sebutin gimana? Sebutin aja. Nanti kalau dia dengar dia bayar. Jangan. Soalnya takutnya ini kan sejarah kelam aku ini. Sebuah perusahaan gitulah, ini produknya semua dari Amerika. Aku merintis di perusahaan itu sekitar 2 tahun. Itu aku berada di titik paling tinggi. Itu di mana tuh? Di Jawa? Di Jakarta Barat. Tepatnya di Kokas, kota Casablanca. Kota Casablanca itu bukan nama kota, tapi wilayah itu namanya Kokas. Kota Casablanca atau singkatannya Kokas gitu. Oke. Nggak tahu sih sebenarnya. Itu aku merintis selama 1 tahun lebih lah untuk berada di titik paling tinggi di perusahaan itu. Tapi aku jatuhnya cuman nggak nyampe hitungan jam bro. Kenapa bisa jatuh? Kan udah paling tinggi. Kita kalau makin tinggi itu jatuhnya gampang banget dari persaingan di banyak faktor, dari kedengkian rekan gitu, saingan. Aku juga udah pernah ngalamin yang namanya ancaman pembunuhan. Wow. Parah gak tuh? Diteror ya? Diteror. Bahkan sampai waktu itu kejadian bawahan aku dibegal, kalau misalnya dia dirampas. Bukan dirampok ya, cuman buat kita itu diintimidasi sama orang yang nggak dikenal sampai kupingnya agak cowok, jadi aku yang tanggung jawab emang. Tapi waktu itu masih SMA kan? Selesai SMA? Bukan selesai SMA, kita kan sekitar 3 tahun lah. 3 tahun setelah SMA? 3 tahun setelah SMA. Berarti di usia 21 tahunan lah itu ya? Di usia 21 tahunan aku harus menghadapi yang begituan. Kayaknya bukan 21 tahun dah, 22 atau 23 lah. Di kisaran segitu lah ya. Itu makanya dari situ aku ada yang asik nih. Aku nyelesain itu banyak banget masalahku. Gila, sampai aku yang namanya mengalami yang namanya depresi, bro. Depresi gara-gara masalah itu yang terlalu berat buat kamu di usia segitu. Di orang lain kalau misalnya mengalami depresi itu kan mereka mempunyai masalah keluarga, beban hidup yang sangat luar biasa. Aku depresi karena terlalu banyak pujian, bro. Terlalu banyak prestasi. Terlalu banyak prestasi, padahal dalam diri kita sendiri itu sebenarnya nangis, bro. Karena ada orang lain, ada faktor dari luar itu kayaknya mengintimidasi kita gitu. Itu dulu
penasaran gini, lengket banget ya. Oh, itu proses kamu bisa di posisi tadi itu gimana sebenarnya? prosesnya kalau misalnya kamu Itu jualan ya, marketing. Aku penjualan aku itu udah pernah memecahkan rekor di perusahaan itu, bro. Oke. Karena mereka itu saingan aku itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka merasa tersaingi sama orang yang mantan. Aku kan sebelum jadi owner di situ kan aku kan satpam. Oke. Mereka seperti merasa dikalahkan sama seorang mantan satpam lulusan SMA yang berada dari kota yang nggak terlalu terkenal gitu. Yeah. Itu dari situ aku merasa mereka itu kayaknya orang-orang ya oke lah, mereka ngasih pelajaran hidup sama aku juga sih. Mereka itu kayak nyerang aku gitu loh. Bikin data-data file-file palsu. Oke. Nah gitu. Aku depresi, dan orang depresi biasanya pengen bunuh diri kan. Kebanyakan ya. Itu nyata banget loh. Aku kira mereka itu cuma bercanda-bercanda. Dorongan itu ada bang. Yang di film-film berarti kemungkinan besar ada kenyataannya ya. Ya, tapi kebanyakan emang kan depresi sekarang kan cuma buat gaya-gayaan gitu loh. Aku depresi gitu, tapi ini kalau misalnya orang yang depresi itu mengalami hal yang namanya keinginan dorongan atau dorongan bunuh diri itu nyata. Tapi aku lawan. Aku habis itu aku gak mau kabur dari masalahku, aku yang langsung selesaikan. Untuk depresi cara ngobatin aku emang aku keliling-keliling kota. Karena orang-orang juga caranya berbeda-beda kan ya. Dan kamu memilih untuk keliling kota, melupakan segala masalah yang ada pada saat itu. Ya, melupakan masalah, tapi bukan melupakan. Aku hadapi dulu masalahku, sampai selesai. Aku gak mau yang namanya meninggalin jejak buruk dari perusahaan ini. Nah, aku keliling dari kota A ke B. Aku gembel juga, men. Sama aja, aku udah biasa ngegembel. Ya tinggal kadang-kadang emang sih tinggal di hostel, hostel ya kan, yang paling murah, kecil. Gitu ya. Losmen juga pernah. Losmen tinggal pernah. di Laman pernah? Hah? Tinggal di Losmen pernah? Pernah. Itu gimana tuh tinggal di Losmen kayak gitu di sana? Oh, ya. Macam ikan teri. Ikan bandeng. Ikan teri kan masih masih tersusun ya? Enggak tersusun, jadi itu kan ada acak-acakan masuk. Jadi bandeng yang ikan rebus kalau sih dia. Rebus yang dikit-dikit susun. Susun. Itu asli iler dari orang-orang di situ, itu baunya nyusuk banget loh. Tapi aku kasih tahu ya, kalau misalnya kalian buat teman-teman dari channel Dul Abdul ini, kalau misalnya mengalami depresi, kalian jangan terhanyut, fight back aja, lawan kembali aja. Itu kalau misalnya kita terhanyut, kita bakal sengsara sendiri. Apapun masalahnya, hadapin aja. Ya masalah itu memang nggak boleh ditinggalin. Boleh ditinggalin, hadapin aja seberat apapun. Kalau misalnya kita kayak kabur dari masalah, itu selamanya masalah itu bakal tetap ada, nggak bakalan selesai. Nggak bakal selesai. Mengecil juga nggak bakalan. Bahkan bisa jadi menghantui diri kamu. Kamu nggak bisa tidur gara-gara masalah itu. Masalah yang kecil itu. Ya kalau misalnya masalah kecil, kalau bisa selesaikan lebih cepat karena kecil. Tapi kalau misalnya masalah besar, kalau bisa dikecilkan ya kecilkan aja, habis itu selesai. Jangan kabur, itu aja. Oke. Untuk depresi, ya cara orang beda-beda untuk mengatasi depresi. Tapi aku saranin dekatkan diri sama Tuhan aja. Itu sih solusi paling awal ya. Apalagi kita yang umat Muslim kan. Ya kalau memang didikan agamanya udah ada dari sejak kecil, ya insya Allah bakalan tetap nyaman menjalani hidup, bakalan tetap tahu arah gitulah, tahu jalan pulang. Mudah-mudahan orang yang depresi kayak yang kamu bilang tadi kan ya. Tapi sebagian besar itu susah, men. Ya, susah, men. Secara serius. Teori aja ya. Ya, secara teori. Mungkin orang yang bilang kita kalau misalnya kena depresi, ya caranya itu ya dekatin Tuhan. Tapi itu gitu. Sulit, bro. Serius. Sulit banget. Untuk melaksanakannya sulit gitu kan. Makanya hadapin aja. Gak perlu kamu harus pura-pura tegar, itu malah menyakiti diri sendiri. Pura-pura tegar mah. Cari teman kamu yang bisa diajak bicara. Ya udah, makanya buat teman-teman yang punya masalah, datang aja ke sini kita bicara.
Dengan membicarakannya setidaknya beban kita berkurang sih pastinya ya. Beban berkurang agak plong ya. Yang sedikit plong lah. Lawan bicara kita gak perlu ngasih solusi, gak perlu ngasih Nggak solusi. perlu. Yang penting dia mendengarkan. Butuh teman ngobrol aja. Nah. Tapi buat teman-teman ngobrol silahkan datang ke sini, kita terbuka kok. Open kok doornya. open door-nya ya. Pernah. Jadi tinggal tidur di jalanan juga pernah. Pernah banget. Ada fotonya nggak? Ada. Ntar ya. Mau lihat beneran, tapi gue jelek banget di sini. Berarti hidupmu berantakan kali lah ya dulu. Ya berantakan. Acak-acakan gitu. Acak-acakan sih setelah kejadian itu aja sih aku merasa acak-acakan karena berada di titik paling rendah dalam hidup aku. Pergi ke Jakarta, merantau, memilih untuk tidak memberatkan keluarga yang ada di sana. Bahkan aku nggak ngasih kabar loh itu. Nggak ngasih kabar aku ke keluarga yang ada di sana. Di Sidimpuan. Keluarga berarti cabut aja gitu. Orang tua nggak dikasih tahu. Nggak cabut. Belum selalu memang. Wah psikopat gua mah dulu. Bahaya. Nggak tahu, kita serba salah. Hidupnya serba salah men. Tapi udah semenjak 1 bulan itu emang aku udah pergi ke kota A ke kota B, itu rasanya udah makin plong. Aku langsung ngasih kabar. HP aku bakar loh men. HP lama aku bakar. Berarti kontak hilang dong? Kontak beberapa orang aja yang aku catat. Aku ganti HP baru emang. HP lama aku bakar. Dari ya gitu lah. HP lama aku bakar, terus aku beli HP baru. Kenapa memilih meninggalkan orang tua yang ada di sini gitu? Kasian men. Kasiannya karena? Kasian kalau misalnya mereka tahu kalau misalnya aku berada di titik rendah itu, mereka bakal makin sedih men. Tapi ternyata aku nggak ngasih kabar, mereka makin lebih sedih lagi. Iya dong, namanya orang tua tetap khawatir kan. Tapi kalau misalnya aku nggak kayak gitu, aku nggak bakal tahu men. Nggak bakal tahu. Nggak bakalan jadi sosok yang sekarang lah ya. Nggak bakal jadi sosok yang sekarang, bukan begitu juga. Aku nggak bakal tahu ternyata mereka itu khawatir banget. Kalau misalnya aku langsung kabarin gitu. Karena memang orang tua mana pernah ngasih tahu langsung. Iya emang. Ya kitanya juga sih yang harus ngasih tahu gimana yang kita rasain, apa yang kita alamin gitu kan. Benar. Karena membaca pikiran orang itu susah. Kita tapi bukan mentalis yang mentalis telepati ya kan. Enggak, kita enggak orang kayak gitu kan. Ya by the way, foto aku gembel itu masih ada sih kayaknya. Kemarin harusnya aku download lagi sih karena ada temen yang pengen lihat. Nah. Sensor mukanya jelek banget. Itu lagi tidur di jalan, ada temen yang apa? Vespa gitu ya? Anak Vespa, ya. Temen aku yang fotoin itu. Secara diam-diam. Ini gak usah kita tunjuk lah ya. Cukup aku aja yang lihat. Boleh. Udah, nanti kalau gitu kirim aja ini fotonya. Tidur di jalanan gini, nggak takut dirampok atau diapain orang? Itu mah kalau misalnya untuk rampok, dijahatin orang itu emang udah resiko emang. Hidup di sana kan keras sih. Oh ya, untuk foto ini aku bukan di Jakarta. Oh, itu di mana? Manado. Lu udah sampai kemana aja sih? Manado jauh men. Jadi selama jadi anak Vespa kayak gitu, hidup kayak gitu, udah pergi kemana aja perantauannya? Kalau anak Vespa selama kamu hidup kayak gitulah. Aku udah pernah ke Bali. Bali itu yang paling dramatis itu emang dari Surabaya ke Bali. Naik motor Vespa kayak gitu? Enggak. Jadi ke Surabayanya aku itu naik bis. Berarti masih enak dong hidupnya. Iya gitu. Rekening aku banyak bro. Dalam kondisi itu rekening aku banyak kan. Duit aku banyak waktu itu. Nah serunya nih ya, aku udah lama banget gak punya teman semenjak aku kejadian namanya. Gak punya teman. Nah pas di Surabaya aku nemu anak Vespa. Asik Ben. Asik. Asiknya kenapa? Punya temen. Asiknya punya temen. Mereka itu kalangan mereka itu orang-orang yang berada, sebenarnya orang-orang berada kebanyakan, tapi memang mereka punya masalah, kita nggak tahu lah, broken home gitu, dan keluarga mereka itu ya itu solidaritas mereka itu tinggi banget, luar biasa. Itu ya kita kan kenal juga lah yang namanya orang-orang Vespa kan orang-orang yang solidaritas tinggi gitu kan. Iya sih, kelihatannya. Bahkan kalau misalnya kita naik Vespa nih, aku punya Vespa, rusak di jalan, ketemu anak Vespa itu pasti berhenti, ngebantuin. Solidaritasnya tinggi banget, keren. Walaupun nggak kenal gitu ya? Walaupun nggak kenal, tapi kalau misalnya kita naik Vespa itu udah saudara bagi mereka. Keren tau. Jadi merantau lah kamu itu ke Bali, Manado, kemana lagi?
Ya untuk yang paling jauh Bima sih. Nusa Tenggara Barat. Ke Bima. Harusnya kemarin juga aku pengen ke ke Sorong, tapi Papua men. ya pengen itu dulu, tapi emang duitnya udah mulai menipis. Ya udah aku putusin buat kembali ke Jakarta. Ya beberapa bulan kerja serabutan gitu, habis itu pulang ke Sidimpuan. Dan Sidimpuan itu aku udah merasa bahagia banget, luar biasa. Ketemu teman-teman lama, ketemu orang tua. Berarti nekat juga ya dulu perginya, nekat. Dulu ya lumayan nekat. Nggak kebayang sih gimana hidupnya dulu gitu ya waktu di sana. Nggak kebayang aku. Kalau misalnya nggak kebayang sih, kita nggak bakal tahu kalau kita nggak merasakan kan ya. Tapi cukup dengarkan pengalaman orang aja, kamu bisa tahu gimana rasanya. Bayangin aja. Yang paling sakit itu dulu waktu hidup kayak gitu gimana? Wah, yang paling sakit hidup ngegembel gitu. Yang paling sakit emang nggak dapet tempat tinggal. Aku cari hostel itu gak ketemu. Mau nggak mau apa? Ngegembel lagi. Misalnya aku dari kota A ke kota B, dan di kota B itu aku nyampenya tengah malam. Nah, tengah malamnya itu, pas tengah malamnya itu, ya tau lah kalau misalnya kita ke kota yang kecil yang nggak terlalu apa, itu susah banget cari penginapan. Hostel gitu gak ketemu. Kalau hotel aku gak sanggup, hostel aja ya paling murah. Nah, mau nggak mau ngegembel. Backpacker lah ya berarti dulu. Nah, asik tau. Di sisi lain kita semakin merasa depresi kita sembuh. Bukan sembuh, mulai merasa hilang gitu. Dan ya gitu, asik aja sih. Nikmatin aja suasana. Ngalir aja, terus gak ada beban yang namanya pekerjaan. Dan itu. Jadi tambahan uang kalau nggak kerja gimana? Jujur kalau waktu dalam kondisi itu aku punya duit banyak banget bro. Hasil dari kinerja aku selama ini, selama aku jadi owner. Itu aku megang duit di rekening itu gendut banget, luar biasa. Dan itu aku pengalaman pertama kali punya duit yang luar biasa itu di situ. Jadi kok berhenti? Jatuh bro. Itu tadi. Aku belum masuk deh ke pikiranku kenapa bisa udah bagus kerjanya jadi jatuh. Kita banyak saingan, semakin kita banyak orang yang gak suka sama kita, itu pemicu aku jatuh itu di situ. Kalau misalnya untuk aku jelasin masalahnya apa itu bakal panjang, dan sama lagi di sisi lain aku gak mau ceritain. Karena itu aib, bukan aib sih, privasi banyak gitu privasi, dan di sisi lain aku menghargai tempat kerjaku dulu juga. Sebenarnya untuk perusahaan nggak masalah, tapi saingannya men, bisnis itu saingan sesama karyawan, sesama owner di perusahaan aku itu bukan owner aku punya restoran terus aku yang mimpin, enggak, tapi aku ada di bagian perusahaan itu, produk-produknya itu aku bisa pakai untuk aku jual lagi. Itu berarti kayak MLM dong? Bukan sih? MLM itu kayak network marketing itu ya? Multi level marketing. Oh, yang kalau misalnya kita ajak orang oh gitu, enggak sama sekali. MLM itu kalau aku enggak MLM aku enggak tahu ya istilahnya, itu pernah dengar doang. Tapi kalau misalnya istilah yang kamu ceritain itu aku bisa bahasakan itu network marketing. Network marketing. Tapi kalau misalnya yang aku lakuin enggak ada MLM sama sekali atau network marketing, jauh banget. Tapi kita ada di bagian perusahaan itu, dan kita pakai perusahaan itu untuk apa ya namanya ya? Kayak franchise? Bukan, gimana ya, kita pokoknya aku gak bisa jelasin men, serius. Aku jadi bingung, nggak tahu apa sih itu untuk usahanya apa. Muter-muter ya. Nanti setelah apa ini aku kasih tahu aja apa namanya itu karena apa. Nah, jadi kalau misalnya kita udah terdaftar sebagai owner di situ, kita harus jual produk-produk itu. Terserah cara kita bagaimana. Pokoknya lari saja udah. Bagaimana cara kita pemasaran kita, bagaimana cara kita memperkenalkan produk ini ke orang-orang baru gitu. Itu terserah kita. Gak ada masalah. Pokoknya jualan aja. Aku juga punya tim juga di situ. Bawahan aku ada beberapa orang di situ. Tapi bisa jatuh ya? Bisa jatuh karena dulu owner di perusahaan itu ada berapa ya? Belasan orang sih, lupa.
bayangin belasan orang lain itu orang-orang yang sangat berpendidikan, berasal dari universitas-universitas yang ternama. Mereka pasti galau dong kalau misalnya di atas mereka itu adalah orang yang titelnya jauh di bawah mereka. Lulusan SMA gitu. Lulusan SMA gitu. Aku kan masuk ke situ kan karena emang diajak. Karena kata seseorang yang ngajak aku itu orang yang sangat, sampai sekarang itu aku sangat hormatin orangnya. Masih komunikasi Dan sekarang aku kerja sama dia. Oh, sekarang kerja sama dia? Iya, tapi si rimpuan? WFH. Oke. WFH, work from home gitu. Nah aku dulu dia ngasih, Hasbi kamu ikut aku jadi bagian dari perusahaan ini. Oke. Sebagai apa? Jadi pertama aku jadi apa? Sales gitu. Tapi lama-lama karena katanya begini, aku bisa lihat ada sisi lain dari diri kamu. Apa ada yang terpendam dari diri kamu, jadi ada potensi gitu. Nah, pas aku pertama kali masuk perusahaan itu, aku enjoy banget, bro. Pengalaman pertama masuk ke gedung ya kan. Itu gedungnya luar biasa loh, gedung. Kalau kamu tahu Kokas itu Kokas itu belum pernah Kokas. Itu keren banget, gila. Gila keren banget itu. Lu bangga banget pokoknya. Nah di situ aku merintis, pas udah aku jatuhnya sebentar banget bro. Ya nggak sebentar gitu, maksudnya beberapa bulan sebelumnya itu aku udah ngerasain kalau misalnya aku udah mulai goyang. Iya. Nggak mungkin karena umur masih muda, pengalaman masih minim. Jadi aku kayaknya gitulah. Mudah diguncang orang. Mudah digoncang, dijebak. Gitu.